yang menggunakan imaji di sini lebih ke daya khayal, mite, daya khayal yang secara sederhana untuk menyusun sebuah puisi. Ada yang mengatakan pendekatan ini jarang digunakan oleh pembaca karena memang saya tidak tahu apakah terlampaui sulit atau memang pada ranah ini perlu imajinasi seorang pembaca juga. Sehingga pendekatan ini menemukan nilai-nilai mitologi yang terkandung dalam sebuah puisi. Seorang pembaca diminta untuk menemukan daya imaji, daya khayal yang memang ditulis oleh seorang penyair. Sehingga manakala kita menghadapi sebuah puisi, kita diminta untuk menemukan nilai-nilai mitologi yang ada, nilai-nilai khayal yang ada. Itu berat banget ya. Kita kalau diminta berkhayal, oke, tapi kalau kita diminta menemukan daya khayal seseorang itu kan sedikit sulit ya. Anda mungkin tidak tahu ya daya khayal Buati itu seperti apa. Nah, Anda diminta untuk menemukan daya khayal Buati melalui puisi-puisi Buati. Nah, itu sedikit sulit. Ya. Apalagi kalau Anda tidak tahu secara keseluruhan biografi seorang penyair itu. Maka di sini memang jarang dilakukan oleh seorang pembaca ketika dia menganalisis sebuah puisi. Oke, terakhir, pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini lebih menekankan kepada ekspresi perasaan atau pikiran seorang penulis. Ya. Jadi hampir seperti biografi, tetapi ini lebih pada tulisannya, dan pendekatan ini lebih menitik beratkan pada penyairnya. Ya. Dalam hal ini puisi dianggap ketika diciptakan itu sebagai gambaran pribadi penulis. Ini hampir sama dengan historis yang nanti mungkin ada beberapa hal yang memang ada perbedaannya. Ya. Baik, Buati ulas lagi untuk pendekatan. Yang pertama analitis ya. Untuk 14 pendekatan ini mungkin lebih saya akan memberi titik poin kata kunci sehingga Anda lebih mudah mengenal pendekatan itu untuk kaitannya dengan kata kuncinya apa. Pendekatan analitis berarti menganalisis untuk unsur pembangunnya, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua emotif, berarti kaitannya dengan emosi, ya, perasaan pembaca. Parafrasis, ingat parafrase, ya. Lalu didaktis itu nilai-nilai pendidikan. Psikologis itu berarti sebagai gejala kejiwaan seorang penyair. Lalu historis itu latar belakang atau zaman puisi itu ditulis. Antropologis itu berarti kaitannya dengan asal-usul kepercayaan yang ada di dalam puisi itu. Biografis itu data diri secara keseluruhan penyair ketika menulis itu, dan ini menjadi pendekatan tertua di dalam apresiasi puisi. Lalu sosiologis itu berarti sosial kemasyarakatannya. Objektif ini lebih ke objektif semata-mata pada unsur intrinsik puisi itu, teksnya. Mimesis ini berarti tiruan, berarti kaitannya dengan alam semesta. Pragmatis itu berarti kaitannya dengan kita sebagai seorang pembaca. Kemudian mitopois itu daya khayal, daya imaji, yang nantinya di dalam teks puisi itu ada nilai-nilai, kita menemukan nilai-nilai mitologinya. Ekspresif terakhir bahwa lebih kepada data diri penyair ya, secara bagaimana dia menulis puisi itu. Itu untuk 14 pendekatan di dalam apresiasi puisi. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Buati akan memberikan latihan, dan latihan ini sebetulnya sudah Buati jelaskan untuk yang proses dari awal sampai yang sekarang. Ya. Dengarkan untuk yang pertama latihannya. Menurut pendapat Anda, apa persamaan dan perbedaan pendekatan analitis dan objektif? Oke. Persamaan dan perbedaan pendekatan analitis dan objektif. Yang kedua, menurut pendapat Anda, pendekatan yang mana yang mudah dilakukan? Anda gunakan. Di antara 14 tadi yang lebih mudah itu yang mana yang digunakan? Atau
ada pengaruh antara pendekatan yang akan digunakan dengan puisi yang akan dianalisis. Ya, pendekatan mana yang lebih mudah digunakan, atau ada pengaruh antara pendekatan itu dengan puisinya, sehingga ya bergantung pendekatan yang mana yang akan digunakan, itu yang mudah karena harus disesuaikan dengan puisinya. 13, yang ketiga, pilihlah 2 pendekatan yang kemungkinan bisa digunakan dari salah satu puisi yang akan Buati berikan kepada Anda. Ya. Buati memberikan 3 puisi, Anda boleh memilih salah satu puisi itu. Kemudian Anda menganalisis menggunakan 2 pendekatan dari 14 itu. Jadi dari 14 tadi, mulai dari yang analitis sampai yang sekarang ekspresif, ya. Anda memilih 2 saja. Misalnya Anda memilih analitis dan historis. Ya. Kemudian terapkan itu untuk menganalisis puisi yang akan Buati berikan di slide 3 terakhir. Anda pilih salah satu puisinya. Atau Anda baca dulu 3 puisi itu. Sekiranya puisi mana Anda ambil satu, lalu Anda baca puisi itu kira-kira bisa digunakan dengan 2 pendekatan apa. Misalnya mitologi, misalnya historis, ya, mimesis, terserah. Ya. Nah, 3 puisi itu antara lain, yang pertama, Lelaki Paruh Baya di Depan Pintu, sebuah puisi yang muncul di Suara Merdeka tahun 2017, ya. Yang kedua, puisi yang berjudul Balada TKW, ini juga muncul di Suara Merdeka tahun 2015. Yang ketiga, ini drama 14 adegan 4 babak. Ini muncul di antologi kumpulan puisi untuk yang lockdown diaris di India. Ya. Silakan 3 puisi ini Anda analisis. Kemudian 3 jawaban, nomor 1 tadi, persamaan dan perbedaan antara analitis dan objektif. Kemudian yang kedua, pendekatan mana yang lebih mudah atau menyesuaikan dengan puisi yang sedang dianalisis. Dan yang ketiga adalah menganalisis satu puisi dengan 2 pendekatan yang Anda pilih, terserah sesuai pada hasil pemahaman Anda. Kemudian Anda tulis tangan seperti biasa, ya. Anda foto, kemudian kirim ke WA Buati. Kali ini WA saja karena kalau email mungkin tidak bisa langsung dibuka, mungkin WA saja biar Anda tidak terlalu sulit, karena kemarin beberapa ada yang kesulitan karena emailnya rusak dan sebagainya. Mungkin di WA saja, ya, tetapi via Japri, ya. Oke, dikumpulkan di WA Japri ke Buati. Paling lambat hari Rabu malam. Jadi ada waktu kurang lebih 2 hari 2 malam. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin pertemuan pembelajaran daring dengan topik pendekatan dalam apresiasi puisi ada 14 macam, ya. Sudah buat dijelaskan termasuk latihannya, dan mudah-mudahan latihan ini tidak memberatkan Anda. Ini hanya sifatnya mengasah dari kemampuan pemahaman Anda dari video yang sudah buat diberikan kepada Anda. Dan selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Pesan Buati dimanapun Anda berada, jaga kesehatan pada diri kita sendiri, pada keluarga kita. Mudah-mudahan ini segera berakhir sehingga kita bisa segera seperti keadaan semula. Anda bisa pembelajaran secara langsung dengan Buati,
dengan Bapak Ibu dosen yang lain, Anda bersua dengan teman-teman Anda ya, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Baik, itu untuk pertemuan pada pagi ya, menjelang siang hari ini. Marilah kita bersama-sama tutup dengan bacaan tahmid ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat untuk belajar. Terima kasih dari Bu Ati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.